Kembali lagi di Posketan, podcast seputar kesehatan dari Anwar Medika. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Zaki sedang bersama dengan dokter psikiatri kita, Dr. Diana Sari, spesialis psikiatri, subspesialis kesehatan jiwa anak dan remaja. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mas Adi. Gimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi gini, dok, pada kesempatan kali ini kan kita akan membahas lebih banyak terkait kesehatan jiwa ya, dok. Nah, akhir-akhir ini yang memang lagi musim ini terkait banyak statement terkait laki-laki jarang bercerita, dok. Tiba-tiba muncul sebuah berita terkait bunuh diri. Tiba-tiba muncul rencana bunuh diri. Bahkan terakhir kemarin di Sedati ada yang dia naik ke tower, dok, ke Sutet. Di Cangar ada yang dua kali kalau nggak salah, 2 kali itu dia terjun dari jembatannya. Kita turut berduka cita, semoga arwah yang bersangkutan diterima di sisinya. Tapi ini menarik, dok, kalau kita bahas dari sisi psikiatri ya, dokter ya. Kalau sepengalaman jenengan, apakah memang, dok, laki-laki ini jarang bercerita, dok, kayak gitu? Ya, itu sebetulnya terkait dengan culture atau budaya di Asia atau di Indonesia ya. Dimana kadang-kadang laki-laki itu harus tough, harus kuat, harus strong, harus nggak boleh mengungkapkan perasaan. Kalau ingat nggak mungkin Mas Zaki waktu kecil sebagai laki-laki kadang anak lanang kok gembeng, ojo nangisan gitu. Jadi lebih terkait dengan culture. Jadi sebetulnya kalau memang culture-nya laki-laki juga boleh mengekspresikan perasaannya, sebetulnya tidak akan ada quote seperti itu kan. Tapi di culture kita memang laki-laki banyak memendam ya. Nggak bisa ngomong, nggak bisa sedih, nggak bisa. Jadi akhirnya kadang-kadang nggak bisa menilai perasaannya sendiri karena sejak kecil nggak diberi ruang untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, akhirnya ya sebetulnya secara umum kalau di luar Asia atau di luar Indonesia kita lihat misalnya di budaya Barat laki-laki pun banyak yang nangis di jalan, misalnya anak kecil jatuh laki-laki gitu nangis itu biasa gitu loh. Saya pernah ada sama kebetulan suami saya, jadi kita pas jalan di Belanda waktu itu anaknya tough banget, ini anak umur kelas 2 atau kelas 3 naik kayak sepatu roda gitu, wah kendel banget, tiba-tiba jatuh brek gitu. Pertama berdiri tahu-tahu nangis pulang sambil bawa sepatu rodanya. Kita rada kaget karena jarang sekali lihat di Indonesia anak-anak berani nangis keras-keras gitu loh. Jadi memang lebih terkait budaya. Terus kalau sudah menyangkut tentang suicide atau keinginan untuk bunuh diri atau bahkan percobaan sampai akhirnya berhasil, memang ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki biasanya cara-cara suicide-nya itu cara yang lebih kayak seperti tadi lompat, kemudian yang lebih dramatis istilahnya. Kalau perempuan biasanya lebih caranya diam-diam gitu. Kadang-kadang cutting di rumah atau kadang-kadang minum. Mohon maaf ini, tapi memang ada perbedaan cara yang diambil antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ya seperti itu. Kadang-kadang kalau sampai seperti itu memang kita sedih sekali ya. Tapi memang terus ya jangan terus itu pun cuma pura-pura aja gitu. Karena kalau betul-betul itu malah nggak nunjukin ke orang lain, tahu-tahu sudah kejadian gitu aja. Jadi kalau yang malah cari tempat ramai baru akhirnya dia cutting atau cari tempat ramai terus dia kayak mau jatuh, itu kadang-kadang malah dia sebetulnya butuh perhatian. Jadi belum sampai berani bener, tapi dia butuh untuk ini saya pengen ini ternyata dia memperhatikan gitu. Tapi kalau sudah betul-betul kulminasi, sudah niat yang benar-benar tidak terpatahkan, biasanya malah diam-diam tiba-tiba sudah melakukan tindakan yang ekstrim seperti itu. Jadi orang lain malah nggak tahu sudah lihat sandalnya, motornya gitu. Dokter, kalau dari sepengalaman dokter nih, ada nggak, dok, ciri-ciri
khas yang memang ibaratnya kayak saya sebagai teman, saya sebagai orang, atau saya sebagai misalkan ya kayak melewati tempat biasa, tapi kok orang ini mencurigakan ya. Ada nggak dok kayak semacam ciri-cirinya? Jadi kalau mungkin kita kalau sudah di lokasi kan mungkin kita paham nih dok bahwa oh ini udah kelihatan nih mau melakukan sesuatu. Tapi kalau dalam kondisi santai seperti ini dok, misalkan ada teman saya nih, ini kok sepertinya ada sesuatu yang aneh gitu. Ada nggak sih dok kayak ciri-cirinya gitu? Ada beberapa yang ciri-cirinya jelas, ada yang enggak. Kalau kita lihat yang ciri-cirinya jelas itu mungkin dalam beberapa hari terakhir atau minggu terakhir dia memang ada dalam masalah yang sangat berat. Misalnya dikejar sama debt collector gitu ya, atau dia punya masalah kehidupan yang akhirnya membuat dia kayak enggak tahu harus mengambil keputusan apa. Jadi kita lihat orangnya jadi murung, jadi enggak kayak biasanya, terus biasanya rame, ceria gitu, ini sekarang banyak diam, itu salah satu tandanya yang jelas. Tapi ada juga orang yang kadang-kadang begitu pandainya memasking atau menutupinya sampai nggak kelihatan, bahkan sama pasangan terdekatnya. Saya bisa sebut contohnya misalnya Robin Williams, ingat? Iya, Robin Williams. Itu sampai hampir 1 hari atau 2 hari sebelumnya itu dia masih seperti biasa, tidak ada yang menyangka. Tahu-tahu kan ternyata dia mengakhiri hidupnya. Jadi kadang-kadang ada orang yang walaupun punya pergulatan batin, tapi dia menunjukkan di orang lain nggak ada masalah apa-apa. Tapi ada juga orang yang sangat kelihatan sekali, yang biasanya aktif, masuk tepat waktu, selalu deliver pekerjaannya, deadline-nya dengan bagus, ini jadi malas-malesan gitu. Kelihatan sekali jadi kualitas pekerjaan dan kehidupannya menurun. Yang biasanya diajak makan bareng gitu, nongkrong mau, ini sekarang nggak mau lagi gitu. Itu kelihatan. Jadi kadang-kadang ada yang kelihatan, ada yang enggak. Tapi rata-rata yang kelihatan ya itu tadi tanda-tandanya ada penurunan kualitas kehidupan. Oke. Kalau dari pengalaman dokter nih, pernah nggak dok bertemu dengan pasien-pasien yang memang dia sudah ada keinginan nih dan akhirnya dia sadar bahwa kayaknya nggak harus seperti ini, akhirnya konsul. Jadi agama, terus kedekatan dalam keluarga, terus culture Indonesia itu kedekatan dalam keluarga besar, culture kita yang saling memperhatikan dengan teman, saling memperhatikan itu juga sebagai pelindung. Jadi kadang ada orang yang sudah sangat di titik yang benar-benar tidak tahu harus kemana lagi, tapi dia ingat, oh aku punya ibu yang sangat sayang sama aku. Kalau aku pergi nanti ibuku sama siapa gitu. Jadi rasa kasih sayang, keterikatan dengan orang-orang terdekat, kemudian juga, aduh kalau sampai aku mati nanti aku masuk neraka gimana. Jadi ada hal-hal yang menjadi pelindung. Jadi akhirnya nggak jadi gitu loh. Seandainya nggak ada itu mungkin sudah bablas gitu loh. Nah biasanya terus nanti ada yang bilang berarti yang bunuh diri itu orangnya secara agama mungkin kurang. Nggak bisa juga kan banyak nih. Mungkin dia secara agama sudah bagus, tapi dia nggak punya orang tempat dia merasa wes kalau aku nggak ada yang kehilangan aku misalnya gitu. Jadi ada banyak hal yang sebetulnya menjadi pelindung tapi tetap kasih sayang, kedekatan dengan keluarga atau dengan teman, kemudian juga rasa takut tentang hari akhir itu kadang-kadang itu banyak menjadi pelindung. Makanya meskipun di Indonesia angkanya tinggi, tapi masih kalah tinggi dengan yang misalnya di Korea Selatan, di Amerika gitu kan. Jadi kita mulai banyak tapi masih tidak sebanyak mereka, dan banyaknya tuh akhir-akhir ini setelah medsos makin banyak, berita-berita tentang suicidal dari luar makin terbuka, mungkin orang-orang jadi mungkin itu salah satu cara gitu untuk penyelesaian gitu. Jadi menginspirasi kadang-kadang. Jadi kayak momentum ya. Akhirnya mungkin orang yang sebenarnya tidak ada kepikiran jadi kepikiran. Tapi begitu ada orang-orang terdekat sayang sama adiknya atau sama ibunya atau sama ayahnya atau punya sahabat yang betul-betul dia nggak bisa tinggalin, akhirnya tuh kalau saya pergi nanti dia sedih gitu. Jadi itu yang membuat rata-rata orang nggak berani untuk berpikir jauh karena tadi
takut melukai atau menyakiti orang-orang yang ditinggalkan. Okay. Jadi pada dasarnya kembali lagi ya dok ya, dengan semakin banyaknya berita yang naik, itu juga mungkin bisa jadi menginspirasi juga ya. Makanya sekarang kalau kita lihat ada berita di internet dari koran atau apa, itu biasanya di bawahnya ada tulisan tidak untuk menjadi trigger ya. Kalau ada kesulitan apa pikiran untuk melakukan hal-hal seperti ini, hubungi call center sekian. Siap, dok. Ya. Nah dok, misal nih dok, saya lagi jalan nih, di tengah jalan saya melihat ada orang yang mencurigakan dok, di rel kereta misalkan ya, saya lihat orang ini kok mondar-mandir, terus kayak ada mulai kelihatan insting kita mengatakan bahwa ini kayak mau melakukan sesuatu deh. Nah dok, saya sebagai orang awam yang tidak kenal beliaunya, atau mungkin bahkan mungkin malah saya bisa kenal dengan beliaunya, kira-kira apa dok yang harus saya lakukan supaya dia tidak jadi nih dok, karena kan pasti kita akan jadi beban moral tersendiri dok ya, ketika menyaksikan itu secara langsung. Terus lu kok aku nggak bisa nolong sih kayak gitu dok. Kalau dari seperti dok, ada nggak dok cara ibaratnya kita bisa menenangkan hatinya terlebih dahulu dok, supaya dia mungkin berpikir ulang gitu? Langkah pertama kalau menurut saya kita hubungi misalnya damkar atau apa, karena mereka sudah diberi pelatihan khusus nih untuk menangani kondisi krisis seperti ini. Khawatirnya kalau kita sebetulnya niat kita mau menolong tapi nggak taunya malah membuat dia makin terdorong gitu ya? Untuk kecuali kalau misalnya di depan mata kita misalnya udah deket nih keretanya Bapak, langsung tarik aja, udah nggak pikir panjang ya. Atau kita ada kesempatan dia mau lompat apa langsung pegangi rame-rame tangannya, nggak boleh nggak sampai jatuh kalau dalam kondisi yang memungkinkan. Tapi kalau ada kemungkinan dia masih ragu-ragu dan kita bisa masuk, mending yang masuk itu adalah orang yang memang sudah terlatih. Jadi kita kan kalau mau merangkul orang itu lagi ada caranya, enggaklah pelan-pelan gitu ya. Atau mungkin kita kadang-kadang help center atau layanan pusat layanan kesehatan mental yang dekat di lingkungan kita kadang-kadang susah ya. Mungkin sebetulnya kalau misalnya ada teleponnya ke situ. Jadi biasanya ada tim krisis yang cepat. Kalau di luar kan gitu. Ibaratnya kayak tim gerak cepat gitu ya. Jadi memang kita kadang mau menolong, tapi kadang-kadang malah mendorong itu yang jangan sampai itu kejadian. Jadi mungkin telepon ke orang yang memang pas ya, misalnya polisi atau apa. Kalau masih ada waktu. Ya, tapi kalau dalam kondisi yang darurat tadi ya cepetan gitu, didorong atau apa. Kalau didorong supaya jauh dari rel, didorong supaya jauh dari tempat yang membahayakan, ditarik gitu ya, diselamatkan dulu. Nah, tapi dok, misal nih kayak case yang tadi ya saya sampaikan ya, misalkan dia kita udah telepon nih, tapi kan ada waktu jeda yang cukup lama nih dok. Let's say misalkan 5 menit, 10 menit, jangan 5-10 menit ini jadi waktu yang krusial untuk maksudnya untuk orang ini berpikir 1-2 kali bahwa aku lanjut apa enggak gitu. Ada nggak dok semacam mungkin langkah persuasif kita untuk merayu dia? Karena kan orang dengan tekanan seperti itu kan beda ya dok ya, beda dengan kondisi yang kita normal sepertinya. Saya paham bahwa kalau misalnya kita salah langkah yang jadi dia makin menjadi. Tapi ada nggak dok mungkin semacam tips atau trik supaya minimal sambil menunggu datang ini dia jadi berpikir ulang. Jadi ketika tim yang lebih expert ini datang sudah ibaratnya sudah tenang, jadi ngobrolnya lebih enak. Misalnya mas gitu, ayo mas. Ngopi dulu apa-apa, kasih ruang dia. Kasih ruang ya. Mau cerita apa tak dengerin deh gitu masnya, misalnya aku bisa bantu apa misalnya gitu. Jadi jangan menilai misalnya, ih masnya kok gitu sih, kamu nggak kasihan tuh sama bapak ibumu, jangan gitu gitu. Jangan menilai, jangan ngejudge kalau yang dia lakukan itu salah atau apa. Jadi kasih ruang, kasih kesempatan untuk dia. Masnya kenapa butuh teman bicara toh misalnya gitu. Jadi kita kasih ruang biar dia itu tahu bahwa kita siap dengerin gitu loh. Ayo mas ini mundur sedikit yuk gitu, misalnya dia di tepi balkon gitu ya. Yuk mas mundur sedikit, ayo kita ngomong bentar, tak tungguin deh gitu. Masnya mau ngomong apa misalnya gitu. Jadi
Jadi lebih sebagai pendengar aja. Oke. Ulur waktu sebagai pendengar. Jadi kita bukan kayak mau nolong, tapi memberi ruang aja. Nanti khawatirnya kalau orang jangan deket-deket gitu malahan ya. Terus apalagi kalau dinilai, oh kamu kok gitu sih mas, kamu nggak kasihan ibumu, lah tambah dia nanti. Mau tahu aja sih kamu sudah pintar sana, malah gitu. Oh malah kalau kayak seperti itu semakin jadi ya dok. Misalkan nih kayak kamu gak kasihan sama orang tuamu sama anakmu. Jangan. Kayak kita misalnya lagi sedih atau kita lagi sedih tapi sedihnya itu mangkel gitu ya. Terus kita dituturi kan malah mangkel kan. Oke. Jadi kasih ruang aja. Gimana mas, ngopi-ngopi dulu atau mau ngerokok dulu sini atau duduk sini bareng aku tak temeni gitu. Itu aja. Masnya ada yang dimasalahin tak gitu, butuh teman bicara tak gitu aja. Bisa jadi intinya lebih ke kita beri space dulu ya. Beri space, terus kalau dia memang mau ngomong ya kita dengerin. Kalau memang dia butuh untuk divalidasi, lagi capek ya ngadepin hidup ya gitu misalnya. Jadi divalidasi juga perasaannya. Gitu. Itu kalau dalam kondisi memang dia masih bisa diajak bicara ya. Oh ya, betul. Dalam emergency kayak deket kereta mau deket gitu ngomong ya percuma kan. Korbannya jadi tua dong. Iya. Jadi intinya kalau misalkan kita ada niatan baik sambil mengulur waktu, mungkin lebih ke mengajak dia ngobrol dulu ya dok ya. Dan kasih space, kasih ruang, validasi, dengarkan dia, validasi perasaannya apa yang dia rasakan dan ulurkan apa kira-kira yang bisa aku bantu. Masnya pengen diapain sih gitu misalnya. Pengen aku duduk di sini, aku nemenin atau gimana. Oke. Baik dok. Terus dok, di Anwar Medika nih. Anwar Medika itu punya layanan khusus yaitu UGD untuk psikiatri. Dan tidak semua rumah sakit di Sidoarjo memiliki layanan tersebut dok. Boleh dijelaskan nggak dok? Fungsi apa bedanya, bukan fungsi ya? Apa beda dari UGD biasa dengan UGD psikiatri dok? Oh, biasanya kalau UGD psikiatri ya khusus untuk pasien-pasien dengan kelainan atau keluhan di bidang psikiatri, misalnya kalau ada yang marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu kan, bingung gitu, keluarganya nggak ngatasi, sudah banting segala macam, ya sudah dibawa ke UGD kita. Kita punya dokter-dokter yang sudah bisa ngatasi gimana kalau ada pasien yang ngamuk istilahnya, ada pasien yang nggak bisa dikasih tahu gitu misalnya, kita dokter-dokter di situ udah ngerti caranya. Terus juga kita kayaknya punya layanan jemput juga. Jadi ada didampingi nanti selain ambulan, ada drivernya, ada perawatnya yang juga siap dengan baik obat maupun juga cara-cara gimana untuk menenangkan pasien ini biar bisa dibawa. Karena kadang-kadang keluarga bingung pengen bawa ke rumah sakit tapi nggak tahu caranya. Mau ditawari kontrol aja hilang dari rumah. Gitu. Jadi nanti khawatirnya dibawa mobil masih malah lompat dari mobil. Jadi boleh telepon ke kita ke Anwar Medika, nanti akan ada layanan penjemputan, betul nggak? Terus kalau dalam jangka berapa kilometer tuh masih free, tapi nanti kalau sudah lebih dari jarak yang dipastikan tadi mungkin ada per kilometernya ada tambahan untuk biaya jemput. Siap dokter. Dokter, kalau untuk kasus seperti tadi ada yang kita sebut tadi terkait bunuh, itu apakah juga termasuk di dalam kategori kegawat daratan psikiatri? Iya, betul sekali Pak, karena kan dia tidak melukai orang lain, dia tidak bawa pisau yang bisa menusuk orang lain, tapi dia melukai diri sendiri. Cuma repotnya kayaknya kalau BPJS tidak ditanggung, kalau melukai diri sendiri seperti itu yang saya agak prihatin ya, karena sebetulnya mereka butuh bantuan, mereka nggak pura-pura kok. Kalau memang pura-pura, kita sebagai psikiater itu sudah ngerti tanda-tandanya ini kalau cuma mencari perhatian aja, dengan kalau memang dia berniat untuk mengakhiri hidupnya, itu tuh ada ciri-ciri khususnya. Tapi kelihatannya tidak ditanggung pokoknya kalau melukai diri sendiri. Tapi intinya kalau misalkan memang ada mungkin melihat atau ini bisa juga ya kalau ke UGD bisa, nggak mahal kok. Ya karena gini dok,
kan memang lagi naik daun sekali ya Dok ya kasus harapan kami kan kita juga bisa membantu juga ya Dok ya. Dokter, ini kan sudah di akhir acara podcast kita Dok. Sambil minum dokter, sambil minum dokter. Kalau dari dokter nih ada nggak Dok sepatah dua patah kata mungkin dari pendengar kita ini ada yang lagi dalam tekanan, mungkin ada yang dalam apa ya, ada kepikiran secertas sedikit atau banyak terkait, waduh, gak kuat aku menghadapi kehidupan ini, kayaknya mending aku mati aja deh, atau mending aku nggak ada aja deh, atau juga ada nggak ada aku nggak ngefek kayak gitu. Kadang-kadang sebagai teman kita ngelihat kalau teman kita kelihatan struggle banget ya, yang biasanya baik, biasanya ceria, biasanya sabar, biasanya bisa deliver pekerjaan dengan baik, sekarang kok beda, jadi mudah marah dan lain-lain. Jangan dijudge dulu, tapi coba diantar untuk konseling ke psikolog atau psikiater. Itu kalau kita sebagai teman ya. Kalau kita sebagai pribadi sendiri, kalau kita ngerasa sudah buntu, nggak ada apa-apa, percaya deh kita nggak sendirian gitu ya. Kita ada psikolog, ada psikiater, itu kita siap sebagai pendengar, kita siap membantu. Okay? Kalau memang kita punya teman dekat, kita boleh ngobrol sama teman dekat kalau kita malu ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau kita lihat teman kita kok sibuk semua nih, nggak ada ya waktu untuk aku, nggak apa-apa kok ke fasilitas kesehatan yang ada psikolog atau psikiaternya. Jadi kita memang tugas kita di situ untuk mendengarkan dan membantu. Kira-kira apa yang bisa kita bantu, mungkin dengan memberikan teknik-teknik untuk rilis, teknik-teknik untuk relaksasi, ataupun dengan obat-obat antidepresan untuk menurunkan stres kita, hormon stres kita. Baik, berarti intinya jangan takut ya Dok ya, jangan takut, jangan khawatir dijudge yang jelek terkait kalau jangan takut minta tolong. Jangan takut minta tolong paling tepat ya. Jangan kita takut boleh minta tolong, it's okay untuk minta tolong. Kadang-kadang kita nggak bisa mengatasi hal-hal apa-apa sendiri, kita minta tolong sama teman. Kalau sama teman kok nanti ngerepotin, mau sama orang tua, aku nggak deket sama orang tua, oke, kita ke psikolog atau psikiater. Itu sudah biasa sekarang ya. Banyak anak remaja yang sudah datang ke psikiater. Jadi intinya jangan takut minta tolong, jangan takut untuk bercerita ya Dok ya. Orang yang tepat yang paling penting ya. Orang yang paling tepat, terus jangan lupa untuk juga mungkin minta tolong ke orang-orang yang mungkin memang bisa membantu, dengan harapan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Baik, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan di Posketan di edisi Laki-Laki Tidak Bercerita bersama Dr. Diana. Nantinya akan ada banyak sekali episode-episode lain yang membahas tentang kesehatan-kesehatan yang kita bahas dari sisi yang berbeda dari umumnya. Akhir kata, saya Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.